teman-teman semua pada pagi hari ini saya akan berbagi ya mengenai banyaknya pertanyaan apa yang dimaksud dengan Scopus Review ya. Jadi eh, ada beberapa yang masih menanyakan mengenai apa itu Scopus Review gitu ya. Kalau bedanya dengan yang non preview ya ataupun yang subscription itu apa saja ya. Dan sebagai informasi video ini tidak di-endorse oleh siapapun gitu ya. Jadi saya hanya menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk lewat akun YouTube maupun medsos lainnya ya. Baik untuk Scopus Preview ini prinsipnya sebenarnya sama ya teman-teman. Nanti memberikan akses yang seluas-luasnya gitu ya bagi penulis ya untuk bisa mengakses Scopus ya. Dan di dalam Scopus Preview ini eh, teman-teman semua bisa melihat dua fungsi utama gitu ya yang muncul ya ada pencarian penulis ya nanti bisa dicoba di sini auto search ya ini fiturnya juga sudah lengkap gitu ya bisa menampilkan nama-nama penulis gitu ya beserta afiliasi dan OJIT ID-nya ya. Oke, lalu yang kedua fiturnya juga bisa menggunakan fitur sources ya. Jadi di sini kita juga bisa memaksimalkan ya pencarian jurnal ya berdasarkan subjek area, berdasarkan title, berdasarkan penerbit dan juga ISSN ya. Dan bisa kita lihat bahwa filternya juga sudah lengkap banget gitu ya di sebelah kiri ini. Jadi kita bisa filter berdasarkan aksesibilitas ya, lalu juga bisa filter berdasarkan set score ya, yang menentukan kuantil untuk masing-masing jurnal ya. Lalu juga filternya berdasarkan sumbernya ya, baik itu untuk jurnal, book series ya, conference proceeding ataupun trade publication ya. Nah, untuk hasilnya pun ya, nanti teman-teman bisa lihat bahwa hasil pencarian di Scopus Preview ini cukup komprehensif ya dengan menampilkan title, set score, persentil ya, sitasi ya, terutama di window period 3 tahun terakhir ya antara tahun 2020 sampai 2023, dokumen dan juga persen cited ya. Jadi ini yang ada di Scopus Preview ya. Nah di dalam Scopus Preview ini eh, teman-teman juga bisa melihat akses ya. Jadi kalau nanti dari sisi institusi sudah melanggar ya maka di sini akan ada aksesibilitas bagi teman-teman untuk bisa melihat full feature ya ketika institusi mensubscribe ya dari layanan Scopus ini ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti menggunakan author profile-nya ya. Di sini tinggal diklik saja, masukkan last name, first name ya dan juga afiliasi. Lalu teman-teman juga bisa melihat tadi ya jurnal ranking ya. Nah, untuk Scopus konten ya, di sini ada 4 informasi utama ya yang bisa digunakan. Yang pertama adalah konten coverage guide ya. Ini sangat powerful ya nanti buat teman-teman ya untuk melihat apa sih kebijakan dari Scopus gitu ya untuk bisa mengindeks ya berbagai macam informasi yang ada di dunia riset dan publikasi gitu ya, jenisnya apa saja ya, itu semuanya ada di sini informasinya ya, beserta historicalnya ya. Jadi riwayat atau sejarahnya apa saja ya, dan juga di sini ada informasi mengenai siapa saja reviewer ya atau asesor yang ada di Scopus gitu ya, yang dinamakan dengan CSAB ya, eh, Scopus Content Selection and Advisory Board ya. Nah ini informasinya juga sangat lengkap gitu ya. Lalu selection standarnya juga ada di sini ya, dan juga konten-konten apa yang diindeks oleh Scopus ya, dimulai dari jurnal ya, trade journal, book series ya, books ya, dan juga conference material ya. Eh, di sini juga teman-teman nanti bisa melihat title on Scopus gitu ya. Ada
informasi update ya mengenai jurnal mana saja yang discontinued ya. Nanti bisa di sini ya dicek ya, lalu juga download the book title list ya. Nah, informasi yang ada di sini teman-teman ini juga bisa langsung dilihat di scopus.com gitu ya untuk bisa memastikan apakah jurnal yang bersangkutan ini masih aktif ya atau sudah discontinued ya. Baik, kita kembali ke Scopus review ya. Nah, sekarang apa bedanya gitu ya dengan Scopus yang non preview ya ataupun yang subscribe ya. Nah, untuk yang subscribe ya, teman-teman nanti di pojok kiri gitu ya, pojok kiri atas ya. Ini nantinya teman-teman akan melihat apakah institusinya sudah melanggan atau belum ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi ya di Scopus Preview ya, teman-teman klik saja cek Scopus Access ya. Setelah itu dimasukkan email ya, email institusi ya tentunya disertai dengan passwordnya ya. Nah, setelah itu teman-teman baru akan diarahkan ke full dashboard ya, full view dari Scopus ini ya. Nah, untuk yang sudah melanggan institusinya ya, teman-teman nantinya akan banyak melihat fitur di sini ya, mulai dari searching by dokumen ya, ini yang belum ada di Scopus Preview ya. Lalu searching authors ya, ini sudah ada ya di Scopus Preview ya. Lalu ada researcher discovery ya, ini juga sangat powerful gitu ya untuk menemukan dan juga mempertemukan kita gitu ya dengan peneliti yang lain dari belahan dunia yang lain ya. Nah, nanti fiturnya bagaimana akan saya jelaskan di video berikutnya. Lalu juga kita bisa mencari berdasarkan afiliasi ya ataupun organisasinya dan juga di sini ada fitur yang tak kalah menarik yaitu Scopus AI. Nah, bagi teman-teman yang belum explore ya Scopus AI ya silakan dilihat di video YouTube saya lainnya ya mengenai Scopus AI ini ya apa saja yang bisa kita lakukan dengan Scopus AI atau yang dikenal dengan Responsible AI ya. Oke, nah untuk yang full view ya ataupun yang non preview dari Scopus ini teman-teman nanti bisa melihat history ya di sini ya. Ada juga kita bisa menyimpan hasil-hasil pencarian yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam satu dashboard ya. Nah, setelah itu kita juga sama ya, ini fiturnya ya, ada search ya, ada sources ya, dan di sini juga ada savefall ya. Nah, apa itu savefall? Nanti akan saya jelaskan juga gitu ya di video berikutnya ya untuk bisa kita tampilkan ya atau kita explore gitu ya eh, apa saja sih fitur-fitur ya dari savefall ini ya. Oke, nah kalau ke bawah teman-teman nanti akan melihat beberapa fitur lainnya ya, pengenalan Scopus ya, content coverage ya, Scopus blog ya, Scopus API ya, dan juga privacy matters ya. Nah ini yang berkaitan dengan Scopus review ya. Jadi kalau teman-teman mencari by articles name gitu ya, jadi judul-judul artikel yang sudah terindeks atau belum ya, maka teman-teman belum bisa menggunakannya di Scopus Preview ya. Baru bisa digunakan nantinya kalau teman-teman sudah eh, melanggar gitu ya institusinya ya. Di sini bisa ditampilkan gitu ya. Jadi seperti contohnya ya, misal saya mencari salah satu artikel saya ya, Cepa Grey Area. Oke, nah ini saya search saja. Ya, ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk yang non preview ya nanti akan kelihatan ya eh, secara lengkap ya apa aja yang ada di dalam dashboardnya gitu ya. Mulai dari nama jurnal ya, identitas jurnal ya, judulnya, nama penulisnya ya, sampai dengan FWCI-nya gitu ya. Nah, nanti kita bahas apa sih itu FWCI gitu ya. Ini menarik ya karena kita bisa melihat
seberapa besar atau seberapa kuat ya dampak dari artikel yang kita tulis gitu ya, eh, jika dibandingkan dengan kategori yang sama gitu ya. Nah, ini informasi kalau teman-teman nanti apa melihat yang non review ya. Nah, sebaliknya kalau kita di sini ya teman-teman ya, coba kita back ya. Nah, ini ya kita hanya bisa search nama penulis ya dan juga search jurnalnya ya. Sedangkan untuk level artikel ya, ini kita masih belum bisa melakukannya di Scopus Review ya. Baik itu dulu teman-teman yang bisa saya sharing ya untuk ya pagi menjelang siang hari ini ya. Berikutnya akan saya update gitu ya mengenai bagaimana cara memasukkan dokumen gitu ya yang masih belum ada di database Scopus ya, tetapi dokumen tadi ya, ataupun artikel teman-teman sudah publish di websitenya jurnal yang terindex Scopus ya. Baik, salam sehat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.